Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburut yang Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Hadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 25 Maret 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Kita diingatkan bahwa betapa pasrahnya Bunda Maria kepada Tuhan. Dengan segala ketulusannya, dia ekspresikan iman kepada Tuhan dengan berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami betapa besarnya kasih-Mu kepada manusia. Engkau mempercayakan manusia untuk mengandung dan melahirkan putra-Mu ke dunia ini lewat saudari dan bunda kami, Maria. Tuhan, sucikanlah hati kami. Semoga putra-Mu layak tinggal dalam hati kami, sehingga kami pun layak ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Hari ini kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita dari Tuhan bahwa Bunda Maria akan menjadi Bunda Putra Allah. Sewaktu ia mendengar permintaan Tuhan,
dia menerima permintaan itu dengan tulus hati. Dia tidak meminta persyaratan. Dia tidak menggembar-gemborkan berita itu. Ia tidak memaksakan rencananya sendiri. Dia tidak menganggap dirinya hebat karena dia akan menjadi bunda putra Allah. Dia diamkan berita gembira itu dalam hatinya. Karena kediamannya, hampir-hampir dia diceraikan oleh Yusuf secara diam-diam. Sebaliknya, ia menyerahkan dirinya secara total kepada Tuhan. Dengan penuh iman dan rendah hati, ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, katanya, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Satu model ketaatan yang luar biasa dari seorang gadis muda di zaman itu. Apakah di zaman kita ada gadis atau laki-laki muda yang punya sifat seperti Maria, di mana memberi diri secara total dan melakukan kehendak Tuhan tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri? Saya yakin ada. Kita harus mengangkat jempol buat mereka dan mendoakan agar rencana Tuhan sungguh bekerja dalam diri mereka, sehingga kehendak Tuhan sungguh terjadi dalam hidup dan pelayanan mereka. Kalau Bunda Maria sudah menjadi alat penyalur keselamatan Tuhan untuk manusia, semoga mereka-mereka yang sudah dipercayakan Tuhan juga selalu menjadi alat dan penyalur keselamatan Tuhan ke atas kita semua. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sembari kita merayakan hari raya kabar sukacita hari ini, kita juga diajak untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus dalam tutur kata dan perbuatan kita sehari-hari. Seperti Maria, kita pun dipanggil untuk menjadi pribadi yang taat di hadapan Tuhan. Juru selamat jadinya hadir di dalam diri Maria sesudah ia mengatakan, "Terjadilah padaku menurut kehendakmu." Itu berarti keterbukaan yang tulus menerima tawaran Tuhan dan kesediaan menjalankan rencana Tuhan dengan penuh tanggung jawab sudah harus menjadi bagian dari cara hidup kita setiap hari. Demikian pun dengan keselamatan. Keselamatan bisa terjadi atas kita kalau kita sanggup menghayati dan mewujudkan ya kita dalam hidup harian kita. Keselamatan tidak akan terjadi kalau ucapan ya yang kita ucapkan tidak diwujudkannya dalam kehidupan harian kita. Semoga dengan perayaan kabar sukacita ini, kita semakin berani untuk mewartakan sukacita Tuhan dan komitmen kita pun turut diperbaharui. Bersama Bunda Maria kita berdoa, "Tuhan, sucikanlah kami dan gerakkanlah hati kami untuk selalu pasrah pada kehendak-Mu. Semoga kehendak-Mu lah yang selalu kami kerjakan setiap hari. Amin." Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.